Saya kerja Kerja di mana tuh? di perhotelan. Oh, di perhotelan. Terus kena COVID? Kena dampak COVID dan diselesaikan semua. Kalau bahasa kasarnya itu kita di PHK semua. Oh, di PHK. Halo Sobat Gubis, saya berada di Kecamatan Taman Sari, Ciapus, Bogor. Ini kurang lebih 10 km dari Terminal Baranang Siang Bogor ya. Kenapa kita kesini? Karena kita dapat undangan buat nyicip catering namanya Dapur Bebasari. Ini depan rumahnya nih. Ini dia. Dapur Bebasari, kalau kita lihat sudah ada kerjasama GoFood dan juga GrabFood. Informasi pertama yang kita dapatkan adalah Dapur Bebasari ini pasarnya bukan hanya di Bogor ya, tapi juga nyampe ke Jakarta. Dan itu lumayan. Yang dikirim ke Jakarta itu kalau daging-dagingan kurang lebih 20 kiloan lah lebih setiap hari. Dan ini baru dimulai ketika masa pandemi COVID. Karena yang buka ini adalah tadinya orang yang kerja di perhotelan dan tahu sendiri yang terdampak paling parah adalah bidang pariwisata termasuk perhotelan. Jadi ini adalah usaha dadakan korban pandemi corona. Luar biasa ya semangatnya ya. Bagaimana masakannya kita akan cicipin. Aduh, ngucapin itu ada gemeternya beneran nih. Bismillah, kita masuk ke dalam yuk. Nah, ini kita sudah ketemu ownernya Dapur Bebasari, Mas Rahmat. Mas Rahmat. Oke, Mas, kita kenalan di dalam aja ya, sambil ngobrol ya, santai ya. Oke. Mari. Oke, Mas Rahmat, terima kasih sudah diterima nih. Kita mau kenalan, kenapa namanya Dapur Bebasari? Dapur Bebasari itu awalnya itu saya ambil dari nama ibu saya. Oke. Nama ibu saya. Kenapa saya ambil dari ibu saya? Karena motivasi buat hidup saya juga. Saya ambil berkahnya dari orang tua. Ini ada artinya nggak tuh Bebasari? Bebasari itu nama akhir dari ibu saya, Ranti Lucy Bebasari. Kenapa saya ambil Bebasari? Karena slogan yang kita punya itu cita rasa Nusantara, selera keluarga. Jadi mau masakan apapun kita siap buatkan. Oh, jadi produknya Nusantara? Nusantara. Oh, yang dijual tuh sesuai request orang. Misalkan saya kepengen masakan Padang, rendang misalkan gitu, itu bisa? Bisa. Itu orang yang request atau kita yang nawarin? Aku punya rendang loh gitu. Untuk menu utama kita punya menu, tetapi kalau misalkan sistemnya itu misalkan orang mau order ke kita untuk catering, misalnya mau masakan untuk pasundang atau ayam atau misalkan mau rendang atau misalkan dinding, kita buatkan juga. Dibuatkan, tapi ada minimal quantity nggak kalau? Ada minimal. Oh gitu, jadi kalau ada yang special request ngajuin, kita buatin nih, tapi mesti ada minimum order. Betul. Berapa itu minimum ordernya tuh? Betul, minimum ordernya itu 5 kilo? 5. Apa itu? 5 apa itu? 5 packs untuk 5 yang minimum pack. order ya. Karena apa? Karena kita dari pandemi, dari situasi pandemik seperti ini, karena kita dibuat usaha ini home industry. Oh, Jadi satu pack itu ukuran satu porsi atau berapa porsi satu pack itu? satu pack itu ukuran bisa 2 sampai 3 porsi. Oh, berarti kalau 5 pack kira-kira untuk 15 orang lah ya. Oke. Jadi ada nilai ekonomisnya lah ya. Betul. Aku pesen satu porsi buat satu orang, request menu dari apa itu? Makassar, coto Makassar, waduh, rugi ongkosnya ya. Iya betul. Jadi di situ kita ada minimum ordernya juga. Kalau misalkan tidak ada menu yang kita sudah tentukan. Oh gitu. Jadi kalau tidak ada di list menu itu baru ada minimum order. Oke. Nah terus pasarnya kemana nih? Pasarnya itu awal mula kita di Bogor, tetapi dengan berjalannya waktu dengan usaha kita bersama itu, alhamdulillah udah se-Jabodetabek dan Sukabumi. Ini mulainya tepatnya kapan sih mulai bikin Dapur Bebasari? Awalnya itu tanggal 12 April 12 April 2020. 2020. Betul. Ini Juni tanggal 23 ya.
Mau 3 bulan. Mau 3 bulan. Mau 3 bulan. Baru 2,5 bulan ya. Betul. Jadi mulai masuk pasar Jakarta itu bulan keberapa? Langsung itu pas minggu pertama kita jadwalkan untuk hari Senin misalkan untuk ke Jakarta, Selasanya itu Bekasi, Rabunya misalkan Depok seperti itu dan seterusnya. Waduh. Jadi Ini promo dari pertama itu dari pusat kota Bogor tuh 10 kiloan ya. betul. Jakarta itu ya 50 kilo ya. Ngirimnya di mana tuh ngirimnya? Ngirimnya itu kita pertama itu pakai motor. Kita dibuatkan juga sama orang tua saya box. Oh, nggak pakai GoFood atau Tidak, Axel atau apa? waktu itu kita belum bekerja sama dengan GoFood dan Grab juga. Maka dari situ kita siapapun yang order pada minggu pertama diantar oleh pemiliknya langsung dan itu free ongkir. Mas Rahmat yang nganter. Dan seminggu pertama Mas Rahmat. Betul. Yang masak siapa? Yang masak mama. Oh, yang masak ibu. Aku pikir yang masak Mas Rahmat dia nganter sendiri. Waduh, luar biasa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu memang jago masak ya? Insya Allah, bukan jago tapi Insya Allah. Jadi ini idenya Mas Rahmat apa idenya Ibu? Ide berdua. Ide berdua. Jadi memang ide berdua terus ini kenapa kok tiba-tiba Mas Rahmat terus punya ide? Kan ini pas pas corona ya, pas 12 April itu sudah WFH di Jakarta. Di sini juga ini WFH juga PSBB. Sudah PSBB ya, iya. sudah PSBB. Ya, Bah. Namanya siapa, Bah? Haji Abdul Hakim. Haji Abdul Hakim. Aduh, terima kasih udah diterima di sini ya, Bah. Oke, Mas Rahmat. Jadi ini ide berdua nih, Mas Rahmat sama Ibu nih ya. Aduh, kompak banget. So sweet ya, karena tinggal bareng ya. Nah, kenapa kok baru mulai di April? Kenapa nggak dari sebelumnya gitu buka cateringnya? Ini ada hubungannya dengan corona ya? Sebelumnya orang tua saya pun pernah punya restoran. Oh, Ibu pernah restoran. Tahun berapa tuh? Tahun 2009, 2008 hingga 2010 ya. Di mana itu, Bu? Sukabumi. Oh, di Sukabumi. Oke. Jadi ada histori lama ini ya. Betul. Jadi dulu itu kita pernah punya restoran namanya Kedai Sate Pengkolan. Kedai Sate Pengkolan. Satenya sate apa tuh? Sate Kambing. Sate kambing, sate ayam, sama sapi. Oke. Jadi apa nama warungnya tadi, Mas? Kedai Sate Pengkolan. Kedai Sate Pengkolan. Jadi tuh apa aja produknya? Sate apa aja itu? Produk sate pengkolan ada 3 macam. Satu sate sapi, sate kambing, dan sate ayam. Begitupun sopnya. Sop kambing, ada juga sop iga, sama sop ayam. Itu khas Sunda tuh, Bu? Sunda. Khas Sunda ya. Terus kenapa tutup waktu itu, Ibu? Karena waktu itu kita hijrah ke Labuan Ratu. Oh, jadi pindah Abah tempat. punya pekerjaan di sana, jadi Oh. harus didampingi. Ya udah kita bankan salah satu. Oh iya. Iya. Ya. Jadi udah pernah ada pengalaman ini lah ya Iya. di bidang restoran. Nah di sini pun kemarin kita ada catering kayak nasi kebuli. Sebelum April, sebelum Covid ini. Iya. Oh. Sebelum Covid. Kalau misalkan bulan puasa Ramadan ke panti asuhan, pesanan, gitu, ke masjid. Oh, tapi berdasarkan pesanan. Berdasarkan Kalau ada pesanan baru Kalau ada pesanan, dikerjakan. kita enggak. Kalau sekarang ini rutin ini, tiap hari ya. Tiap hari. Oh gitu. Bahkan sampai begadang. Oh sampai begadang karena Iya, itu karena tadi besok banyak harus ya. matang, ya. Besok harus kirim ke kamu misalkan. Jadi gimana tuh Mas Rahmat? Sistem orang order tuh gimana caranya? Waktu pertama awalnya itu sistemnya open PO. Open BO. Open PO. Hamin 1 atau Hamin 2? Hamin 1. Hamin 1. Hamin 1. Tetapi berjalannya waktu hingga 2,5 bulan sampai sekarang itu kita udah ready stock di Jabodetabek dan Sukabumi. Sudah ready stock. Udah ready stock. Di frozen gitu. Frozen. Baru besok diantar atau diantarnya tuh frozen? Frozen yang tadi. Oh diantarnya frozen. Frozen. Oh, oke. Sudah di pack frozen gitu ya. Frozen. Wah luar biasa. Berarti yang tadinya catering murni sekarang udah semi frozen food atau full frozen food. Full frozen food, hanya siap saji. Oke. Hanya dihangatkan saja. Misalkan rendang Iya betul. di vakum juga. Rendang kita pakai seal, di vakum tidak, karena enggak. kita ada bentuk
khas Bebasarinya juga, kita ukir seperti kue. Seperti itu, baru kita tutup dengan mika lalu kita seal seperti itu. Oh, ini contoh rendang. Rendang. Ini kalau isi 5 potong ini? 5 potong. Nah, ini dijual berapa? Dijual untuk wilayah Bogor itu 50.000. Bogor 50.000. Kalau Jakarta? Kalau Jakarta Ada ongkirnya? dan wilayah selain Bogor itu dengan harga dropshippernya masing-masing. Oh. Seperti itu. Berarti dropship itu maksudnya dijual ke Tokopedia atau Shopee atau apa? Untuk di e-commerce-nya sendiri kita pun alhamdulillah bekerja sama dengan GoFood, Grab, Tokopedia dan Shopee. Dan Shopee. Betul. Yang dropship tadi itu maksudnya marketplace itu atau ada orang yang dianggap dropship? Ada orang yang dianggap dropship, jadi mereka yang dimarkakan seperti Jadi ada reseller ya? Betul. Oh. Jadi saya Jadi ini terbuka nggak? Buka open reseller nggak buat daerah Jakarta? Masih buka nggak? masih bukan. Dan Jadi guys, yang kepengen jadi reseller, nanti lihat ya Instagram atau orang mau dikasih Instagram atau nomor WA? boleh Instagram saja. Nanti lihat Instagramnya ya, Purbe Basari ya. Iya, Oke. Ini contohnya yang Rendang. rendah. Oke. Wah, luar biasa ini Mas Rahmat idenya. Oke, jadi Mas Rahmat sebelum buka apa ini, dapur intens ini apa? Kerja atau gimana, Mas? Saya kerja Kerja di mana tuh? di perhotelan. Oh, di perhotelan. Terus kena COVID. Kena dampak COVID dan diselesaikan semua. Kalau bahasa kasarnya itu kita di PHK semua. Oh, di PHK. Good news atau bad news? Sempat nangis nggak waktu di PHK? Nggak sedih atau Sempat gimana? sedih, sempat sedih. Wajar lah ya. Kalau sekarang, Sedih. Oh, kalau sekarang alhamdulillah. kayaknya lihat wajahnya tuh sekarang sumringah gitu. Jadi sebenarnya kalau sekarang sedih apa bersyukur apa gimana? Karena setiap ujian atau misalkan peristiwa yang Allah berikan itu Tuhan yang berikan pasti ada hikmahnya. Oh, Saya berusaha untuk berhusnuzon. Mas Rahmat, ini bikin catering emang sekolahnya catering gitu? Tidak. Enggak ya? Perhotelan gitu? Perhotelan tidak, cuman pernah kerja di perhotelan. Pernah kerja di perhotelan? Dulu SMK perhotelan? SMK tidak, saya SMA juga. Awal malah saya pesantren. Oh, udah pesantren. Pesantren. Tapi sekolah di SMA? Sekolah di SMA. Atau pesantrennya tuh ada SMA-nya? SMA ada, cuman waktu itu saya ngejar juga mau jadi tentara. Jadi saya ngejar IPA-nya. IPA. Jadi dari pesantren, SMA pesantren terus Pindah kelas 2-nya itu di SMA di luar biasa. oh di mana tuh? Di Sukabumi. Negeri? Iya, Oh, bisa ya dari swasta terus pindah ke negeri ya? Jadi lulusan SMA negeri? SMA negeri. Karena Oh, kepingin itu- jadi tentara? Ya, betul. Dan itu Jurusan saya ulang juga. Ulang 1 tahun? Karena apa? Karena dari swasta ke negeri itu nggak bisa. Ulang berapa tahun? 1 tahun. Oh, Dari ulang. kelas- jadi kelas 1 lagi saya. Oh jadi naik kelas 2 Iya, terus habis itu ulang lagi? ulang lagi. Saya pernah kayak gitu tapi SMP. Oke, jadi lulus pernah di pesantren, lulus SMA gitu ya. Betul. Terus ngelamar tentara, Sama tentara. diterima. Tidak. Kalau diterima berarti udah jadi tentara, Pak. Iya. Nggak jadi apa itu catering gitu ya. Jadi ya kan kalau diterima pasti nggak jadi catering. Ya. Betul. Tampaknya sih udah boleh ya, mirip kayak saya lah ya, boleh sih. Cuma saya nggak ngelamar. Berarti Mas Rahmat ngelamar jadi tentara, Melamar dia tentara. tapi tidak diterima. Tidak diterima. Gagal di mana tuh? Gagal waktu itu di tes kesehatan, padahal waktu tes kesehatan itu saya baik-baik saja. Tinggi badan dapat. Tinggi badan dapat, Lari kuat. lari juga kuat, Udah latihan kayaknya. pull up, push up, sit up udah. Tapi nggak diterima. Tidak diterima. Nasib lah ya. Nah begitu nggak diterima jadi tentara, waktu itu terus ngapain? Putus asa nggak? Sempat putus asa, cuman ya kita kembali lagi ke tujuan hidup. Kalau misalnya kita harus sukses, saya berpikir dan otomatis itu saya masuklah ke perhotelan walaupun tidak ada background sebelumnya perhotelan. Kenapa yang dipilih kok hotel? Karena waktu itu saya lihat kakak saya sendiri di perhotelan, saya lihat kerja sambil jalan-jalan ke asing dengan gaji besar. Di situ saya mencoba belajar otodidak, saya tanya juga ke kakak saya dan Oke. Gaji besar tuh kayaknya kerja di kapal pesiar gitu ya? betul. Oh, jadi kayaknya tergiur, keren. Iya, Jadi kalau- keren. Berarti sempat kerja di kapal pesiar?
Kapal pesiar belum pernah, cuma sempat kerja di luar negeri. Di mana tuh? Di Saudi Arabia. Oh, di Jeddah. Tahun berapa itu? Di Jeddah tahun 2016 2016 sampai sampai 2018. sampai 2016. Terus balik ke Indonesia lagi. Balik ke Indonesia. Kerja lagi Kerja lagi di perhotelan. di perhotelan. Terus gimana ceritanya? Jadi kerja di perhotelan terus akhirnya kena PHK kemarin gara-gara corona gitu. Betul. Lumayan berliku juga. Tapi pengalamannya banyak dong pasti. Betul. Pengalaman hidup ya pasti ya. Pengalaman itu. Nah, daripada tinggal dari dulu udah di Bogor atau di Sukabumi dulu tinggal? Dulu tinggal di Sukabumi, di Bogor, lalu waktu itu kita sempat punya rumah yang dekat kota karena abah pengen yang dekat pegunungan, jadi kita hijrah ke sini supaya lebih adem. Oh, jadi tadi pernah itu kan tinggal kemana bikin warung tadi ya, ibu ya berarti ya? Ya. Oke. Waduh, ini berliku banget ya. Pengen jadi tentara, nggak diterima, terus kerja di perhotelan, sempat ke luar negeri, pindah-pindah hotel juga ya. Terus habis itu 2018 balik ke Indonesia, kerja di hotel lagi. Ternyata kemarin terakhir bulan April. Bulan Maret. Oh, bulan Maret. Jadi bulan Maret kena PHK dari hotel. Berapa hari terus ngitung terus memutuskan bikin catering. Itu pertama awal itu tanggal 31 clearance dari tempat kerja di 31 Maret. Maret, Oke. 31 Maret. Dari situ saya muter otak gimana caranya walaupun dalam kondisi Covid seperti ini kita harus bisa menghasilkan. Kita harus tidak boleh menyerah, harus tetap semangat dari situ. Jadi langsung 13 April buka ya? 12 April. 12 April buka catering. Aduh, ada yang diceritakan nggak gimana? Tadi kan sempat cerita nganter ke Jakarta langsung 15 titik gitu ya. Anter sendiri, waduh, luar biasa. Gimana Mas perasaan hari pertama itu hari gimana? pertama itu alhamdulillahnya antusias dari teman-teman, support, dukungan dari keluarga pun alhamdulillah memotivasi saya walaupun kemana aja titiknya walaupun dari Jakarta saya antar. Karena apa? Lagi sedang ada promo free ongkir walaupun ke daerah Jakarta, dari Jakarta. dari Bogor ke Jakarta. Tadi kan cerita yang beli itu teman-teman sendiri yang ke Jakarta itu. Nah, mereka itu beli karena percaya ya sebagai teman. Belum tahu produknya padahal enak apa enggak ya. Menurut Mas Rahmat itu karena kasihan atau menghargai atau apa? Kalau menurut saya karena situasi kayak gini, saya berpikiran mereka itu support saya juga. Karena kondisi situasi seperti ini saya masih bisa Menghargai lah ya, menghargai. Antara kasihan dan menghargai beda-beda tipis lah ya. Iya. Tapi dapat 15 pesanan ke Jakarta itu aduh luar biasa itu. Ada cerita itu orang itu jualan di hari pertama itu satu mangkok ya kan gitu, satu piring, satu order ini langsung dapat 15 tuh luar biasa. Dan tadi orderannya sekarang udah banyak. Aduh luar biasa. Insya Allah mungkin ya karena kita intinya harus selalu bersyukur. Jadi kalaupun kita memang ada kesedihan setelah di PHK, mungkin ini anak saya, tapi ternyata di balik semua peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya yaitu jadi terbuka untuk buka usaha kuliner ini. Alhamdulillah, walaupun hanya mungkin baru beberapa bulan ini, tapi kita sudah penjualan sudah banyak. Sampai kemarin ada yang ke Surabaya juga ya. Waduh, Ya, alhamdulillah. keren banget ya. Mudah-mudahan kedepannya semakin maju lagi dan kita harus ibaratnya saling kompak ya. Godaan insya Allah ada, tapi yang penting kita harus kuat dan terus semangat, terus berhusnuzon. Semua kita berpikir positif aja. Lewati semua yang pasti godaan, semua apapun itu kita tetap fokus dan selalu ibaratnya untuk meraih kesuksesan bersemangat. Bismillah. Oke, Mas Rahmat, tahu Kubis TV dari siapa nih kok tiba-tiba minta diliput? Saya tahu Kubis TV itu dari teman saya perhotelan juga. Dia
kasih informasi ini, tolong coba. Dia dapat WA atau lihat Instagram? Oh, dia dapat WA. Dia dapat WA. Rahmat, coba hubungi Mas Buhin ini karena kita tidak tahu. Mungkin ini pelantara untuk supaya dapur Bebasari dikenal luas. Boleh tahu nggak orang perhotelan itu siapa? Saya kenal nggak? Orang perhotelan itu di Retop. Oh, di Retop. Ya, betul. Mungkin dia dapat link, nggak tahu dari Facebook atau dari, kan saya sempat share mungkin ya di sosmed ya. Namanya sosmed kita nggak tahu ya, bisa nyambung ya Mas. Betul. Aduh, luar biasa. Ini kita Allah belajar. yang mempertemukan. Allah yang mempertemukan. Dan ayo Allah semuanya. Kita dimudahkan sama Allah. Kita belajar banyak ini. Semangatnya Mas Rahmat untuk menghubungi kita itu kan kita jadi waduh, siapa nih kita kan ketemu orang semangat, orang baru itu saya Dalam juga. usia mungkin baru 3 bulan ini, mau 3 bulan. Dan saya bikin liputan belum 1 tahun ini. Belum 1 bulan. Belum 1 bulan ini. Artinya kan wah, ini ada orang baru sama-sama bersemangat, kita energinya mungkin nyambung ya Bu ya, frekuensinya ya, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya jalan lancar. Oke, jadi Mas Rahmat ini tadinya di perhotelan, terus di PHK, terus akhirnya fokus ngerjain ini. Ya, betul. Nah, pemasarannya lewat apa Mas? Pemasarannya itu lewat. Tadi kan ada sosmed, terus ada marketplace, diiklanin nggak? Kan saya lihat ada Instagram. Betul. Instagramnya tuh diiklanin nggak? Diiklanin. Diiklanin. Terus ada cara trik khusus selain diiklanin? Trik khusus itu kita coba untuk mempromosikan karena promosi ini bisa mendapat penjualan yang lebih banyak dengan Siapa pelanggan pertama yang beli? Kenapa percaya gitu? pelanggan saya yang beli itu di Jakarta. Jakarta. Di Jakarta. Siapa dia? Dia teman saya waktu di Swiss Bell, Oh, sama-sama kerja di hotel. kerja di hotel. Itu lewat apa? Memperkenalkan Mas Rahmat? Blast WA, grup atau apa? Saya belas grup waktu pertama. Oh, jadi dilakukan dia punya beberapa grup, dia memperkenalkan diri, punya produk itu. Betul. Dan karena kenal ada chemistry kali ya? Betul. Oh, jadi beli pertama kali? Pertama kali itu di Jakarta Dan itu diantar? dan itu diantar. Waduh, luar biasa. Pertanyaannya lagi, pas waktu order minggu pertama kali kirim ke Jakarta itu berapa tempat? Itu pertama itu hampir 10 sampai 15 tempat. Hari pertama Hari. order itu langsung 15 tempat. Itu tadi dari WA atau dari yang Instagram tadi? Pertama kita belum punya Instagram untuk Oke. dapur Bebasarinya itu murni dari WA Blast. Oh, itu teman semua? Teman semua, 15 orang tuh yang beli kenal semua? kenal semua. Oh, jadi teman beli teman beli produk teman gitu ya? Waduh, ini luar biasa, saya seneng nih. Kayak tetangga beli produk teman, tetangga, itu seneng banget nih. Jadi duitnya muter ya, Iya. sama teman percaya gitu ya, luar biasa. Wow. Oke, waduh ini luar biasa. Ini pasti frekuensi kebaikannya Mas Rahmat ini sebelumnya pasti nyebarin ya kan, nggak mungkin tiba-tiba orang nggak dikenal, mungkin punya energi yang nggak positif ketemu yang positif kan nggak mungkin ya. Jadi ini pasti energinya positif, begitu bikin sesuatu respon baliknya positif juga. Aduh, luar biasa. Oke Mas, berarti sekarang katanya udah maju nih, udah sampai kewalahan kata ibu tadi kan. Aduh, omsetnya kayaknya udah lumayan ya. Udah bisa ketawa-ketawa nih ya kan. Tadinya sedih kan di belakang, kayaknya ketawa-ketawa nih. Jadi kayaknya happy ya gitu. Gimana penjualan sekarang Mas? Penjualan alhamdulillah berjalan lancar. Untuk ke Jakarta pun sampai saat ini saya nggak tiap hari juga. Nggak tiap hari? Nggak tiap hari. Karena Ada sudah ada dropship tadi, udah ada reseller tadi. Reseller itu yang tinggal kirim-kirim ke Jakarta. Wow. Oke deh, kalau gitu saya kepingin lihat produknya apa aja. Katanya tadi udah ada yang disiapin, saya mau tes nih. Kita tes dulu ya makanan ya. Nanti kita lanjutin ngobrol lagi setelah kita review produknya, oke? Nah ini produknya Dapur Bebasari ya. Ternyata dia ada marak, ada rendang, ada pesmol ikan, dan ini ada paru balado. Dan ternyata produknya itu kenapa bisa nyampe Jabodetabek, bahkan nyampe Surabaya, ternyata udah dikemas seperti ini guys.
ini dalam kondisi beku ya. Ini ada ayam pasundan, ada pesmol ikan. Jadinya seperti ini nih. Nih. Jadi ready to heat. Siap buat dipanasin. Jadi kalau dipanasin jadinya seperti ini, baru siap dimakan. Ini ada apa ini? Gepuk daging, ada tim peda. Waduh, balado paru Minang. Seperti ini berarti ya? Ini ya, balado Minang ya. Ini kok ada Minang? Kayaknya ada darah Minang nih. Mama. Oh, ibu orang Minang. Jadi ada Minang ya. Ini kalau marak ini Abah dari Saudi, ya kan? Waduh, ya. Orang jamaah nih ya. Ada rendang Minang ya, rendang Minang. Oke. Berarti ini campuran kayaknya. Jadi ini campuran budaya masakan Arab. Ada Minangnya, ada Sundanya ya. Betul ya? Dan itu udah lumayan Nusantara. Tapi tadi katanya masih bisa order menu yang lain. Tapi ini yang udah ready. Mau pesan yang mana ada, dan sudah ada reseller dan ada dropshipnya. Dan buat teman-teman yang kepingin jadi reseller nanti hubungi Instagram di bawah ini ya. Saya akan nyobain marak dulu nih, karena yang ada di depan saya ini sop kambing. Aduh, berat ini. Ini sudah malam ini. Kita coba dikit aja ya. Sisanya buat teman-teman aja. Gimana cara makannya, Cak? Kena pedesnya, udah keringetan pokoknya ya. Ini segar semua. Jadi ini catering dapur Bebasari. Ini semuanya di frozen, jadi bisa dikirim, dan ada reseller di sekitar Jakarta. Jadi buat Bapak Ibu, meskipun ini produksinya ada di Bogor, tapi ini sudah menjangkau Jabodetabek ya. Khususnya buat kalian teman-teman yang kepingin jadi reseller juga bisa mendaftar ya. Lihat di Instagram di bawah ini. Ini bentuknya kayak gini. Ini frozen semua, ready to cook, ready to heat, siap dimasak, siap diangetin. Ini udah mateng, udah diangetin, tinggal kita makan ya. Oke Mas Rahmat, terakhir nih sebelum kita berpisah, minta pesan buat Sobat Kubis. Baik, halo Sobat Kubis. Di tengah pandemi seperti ini, situasi seberat apapun, sesulit apapun seperti ini, kita harus tetap semangat, harus bekerja keras, pantang menyerah. Apapun usahanya, yang penting halal. Dan satu poin yang paling penting itu selalu jaga kesehatan, karena nasib Anda ada pada diri Anda sendiri. Atlet judo kan? Siap. Kasih semangat buat teman-teman UKM yang ada di Sobat Kubis. Maju terus UKM Indonesia, UKM bisa, Indonesia bisa. Iya, luar biasa. Oke Mas Rahmat, saya terus pamit. Terima kasih udah diterima di sini. Semangatnya ini menggetarkan saya dan pasti menggetarkan Sobat Kubis yang ada di luar sana yang nonton tayang ini. Oke, saya pamit dulu. Terima kasih, sudah malam ini di Bogor ya. Kita akan sampai ke Jakarta mungkin bisa jam 9 malam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.